Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penonton setia Warung Politik. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu apapun ya teman-teman ya. Seperti biasa ya, kita akan membahas video-video menarik yang terjadi di luar sana. Langsung aja kita start langsung dari Jawa Barat. Gas! Dan saya kasih tahu, Mas. Jadi orang kemarin berdebat, saya menghabiskan APBD seluruh Siapa? Mang Ucup. seluruh rangkaian kegiatan yang dibuat dalam 1 bulan, saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari anggaran daerah. Nah, ini banyak yang betul. Saya Putri sini. Nah, terus kemudian BCB itu mendapat untung besar. Saya dengar banyak mitra-mitranya yang hari ini nonton pagelaran ini, kemudian ikut program top up dan masuk di BJB 70 miliar. Anak-anak muda ikut event ini dan top up masuk ke bank 70 miliar. Cup, dengar Cup. Sekarang, jadi ini untung banget. Walaupun saya BJB untung, saya tidak pernah kebagi. Terima kasih. Ucapkan semuanya. Yang paling penting, kita ini dalam setiap hari, anak-anak kita ini tidak ada tontonan yang menjadi tuntunan. Yang dilihat setiap hari yang meracuni pikiran, yang meracuni rasanya dan meracuni masa depannya. Ke depan Mas Jiwo, saya akan menghidupkan kembali teater di setiap sekolah-sekolah agar anak-anak berlatih peran. Saya ada dulu. Dan nanti saya kasih program teater masuk sekolah. Masuk sekolah. Ini penting dan nanti saya bikin surat edaran. Pagelaran setiap kenaikan kelas harus diisi dengan pagelaran teater. Icup. Oh Icup. Kita bacain dulu komentar-komentar netizen bagaimana ya. Cup, dengerin Cup. Cup. Tuh manjulit wae Cup. Ya Allah, setuju banget Pak. Saya juga setuju. Dengar tah Cup. Hidup Bapak Aing, ini baru pemimpin masa depan. Hidup Bapak Aing, jos. Luar biasa pemikiran beliau, visinya jauh ke depan. Ya itu dia. Lihat deh, dari semua komenan di sini, adakah yang mendukung Icup di sini? Akhirnya ya teman-teman ya, akhirnya Bapak Aing buka suara langsung soal kritik yang selama ini diarahkan ke acara kirap budaya Milangkala Tatar Sunda. Apakah teman-teman semua puas dengan jawaban beliau? Apakah puas teman-teman? Kalau saya mah puas ya. Puas kalau saya dengar jawabannya. Jawabannya Bapak Aing kali ini cukup nyelekit. Nyelekitnya kenapa? Karena kan selama ini kan teman-teman ya, tuduhan dari Ucup tadi, Ucup apa Icup sih? Ucup aja ya. Itu bilang acara budaya itu menghabiskan APBD, terlalu memaksakan, sampai disebut Bapak Aing main raja-rajaan. Nah, Bapak Aing akhirnya jawab langsung di depan masyarakat saat acara berlangsung. Jangan lupa juga sama poin-poin yang disampaikan sama Bapak Aing. Tadi Bapak Aing bilang, saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari APBD. Berarti tuduhan yang selama ini Ucup tuduhkan kepada Bapak Aing tidak terbukti. Karena salah satu kritiknya si Ucup yang paling besar ke acara budaya ini kan soal anggaran. Katanya uang rakyat dipakai besar-besaran. Katanya pemerintah terlalu fokus ke seremoni. Sekarang Bapak Aing bilang justru bukan pakai APBD. Dan beliau juga ngejelasin banyak pihak yang membantu acara itu. Artinya apa teman-teman? Artinya acara sebesar itu ternyata banyak didukung sponsor dan juga mitra. Nah, yang bikin lucu itu gini teman-teman. Ini orang-orang yang membenci KDM itu pasti berpikirnya gini nih. Kalau acara budaya rame, orang kan langsung mikir, ini pasti pakai duit rakyat. Pasti duit rakyat habis. Padahal mah belum tentu. Hei kalian para pembenci KDM. Mereka kalau nonton konser pemusik aja tuh bayar duit VIP 3 juta tuh. Worth it kata mereka. Demi healing mah worth it. Pas budaya sendiri protes. Diprotes.
budaya luar dibela mati-matian. Emang aneh juga nih para pembenci Bapak Aing ini, termasuk si Ucup tadi. Sampai Bapak Aing juga buka-bukaan data kan, tadi dia bilang Bank BJB justru mendapatkan keuntungan besar banget dalam acara ini. Dari top up dan juga dari transaksi yang masuk itu sampai sekitar 70 miliar rupiah. 70 M. APBD kagak kepake, tapi income masuk 70 M. Bagaimana tuh otaknya Bapak Aing tuh, bagaimana? Apa yang dibilang sama Bapak Aing tadi itu secara nggak langsung membuktikan kan, acara budaya ini bukan cuman soal arak-arakan, bukan sekedar seremonial saja, tapi juga menggerakkan ekonomi. Dan ini yang kadang nggak dipahami oleh sebagian orang, terutama Ucup tadi. Acara budaya itu tuh besar efeknya besar dan juga luas. Seperti yang kita pernah omongin kan, pedagang laku, UMKM hidup, hotel ramai, warung penuh, transaksi naik, uangnya muter di sana. Jadi janganlah Bapak Ucup lihat ini kayak cuman panggung dan keramaiannya doang. Lihat juga dampak ekonominya. Karena ekonomi rakyat kecil itu pasti bergerak. Dan jujur aja, saya lebih senang ya lihat keramaian budaya begini daripada lihat anak-anak nongkrong tiap malam cuman main slot online sambil bilang kayak ini pasti bakal JP, kumpul-kumpul gak jelas. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi Bapak Aing bilang anak-anak kita sekarang itu gak punya tontonan yang menjadi tuntunan. Nah, oleh karena itu timbullah suatu ide dan gagasan. Bapak Aing mau menghidupkan kembali teater di sekolah. Ini menurut saya adalah ide yang brilian. Kenapa? Karena teater itu bukan cuma soal acting, tapi melatih kepercayaan diri juga, melatih kerjasama juga, melatih kreativitas juga, melatih anak-anak berbicara di depan umum, itu yang penting juga. Sehingga tidak langsung sekolah bukan cuma jadi tempat belajar, tempat menghafal, tapi juga tempat membangun karakter dan juga budaya. Kita lanjut aja yuk ke video kedua. Salam untuk Aceh, terima kasih telah hadir di Kirab Budaya Bandung. Keren. Kalau kata Bapak Aing, hebat. Dari Arifin Sobali Sugriwa. Coba kita bacain dulu. Semoga tahun depan tambah rame dan semua ikut dari Sabang sampai Merauke, amin. Dan jangan lupa Pak Dedi harus ngasih uang saku akomodasi dan biaya penginapan juga ongkos pulang pergi. Jangan khawatir. Kemarin Bapak Aing kan kunjungan ke sekolah tuh. Itu berapa tuh dikasih? Ke penari-penarinya. Tenang Bapak Arifin, itu pasti sudah difikirkan. Dari Usup Rusmana, saya yakin warga Aceh pasti bangga tarian khas Aceh ditampilkan di Bandung. Saya aja bangga banget. Bandung itu kan punya budayanya sendiri, tapi ini dari ujung kiri atas tuh Aceh mampir ke Jawa Barat, gimana nggak bangga kita ngelihatnya. Semoga tahun depan dari Sabang sampai Merauke ada perwakilan yang bisa tampil di Jawa Barat. Nih dari Bocil. Yang aku tahu semakin dihujat dan dicari kesalahannya, disitulah keadaan membuktikan beliau tidak sendirian. Selalu sehat Pak Gubernurku, amin. Semoga beliau selalu sehat. Ini teman-teman pengen jadiin 2 periode apa langsung RI 1 teman-teman? Sehat pemimpinnya, sehat warganya, dicintai warganya, pekerjaannya lancar terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk lanjut yuk. Di saat masyarakat kesusahan karena ekonomi melemah, pengangguran di mana-mana, KDM malah berpesta lewat Kirab Budaya yang menelan anggaran 2 miliar lebih. Itu kata salah satu anggota DPRD Provinsi Jabar, Salam Waras Sampurasun. Menyebut Kirab Budaya sebagai pesta, menurut saya itu terlalu menyederhanakan persoalan. Ini bukan sekedar arak-arakan, tapi strategi promosi budaya Sunda dalam skala besar. Hari ini daerah juga nggak perlu branding. Jawa Barat punya identitas budaya yang kuat dan itu bisa menjadi kekuatan ekonomi maupun pariwisata. Negara dan daerah lain pun melakukan hal yang sama.
melalui festival budaya, parade adat, hingga event internasional. Kemudian soal anggaran sekitar 2 miliar, kalau dibandingkan dengan biaya promosi modern, sebenarnya tidak besar. Iklan televisi nasional saja bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah dengan durasi yang sangat singkat. Belum lagi billboard, digital ads, dan kampanye media lainnya. Bedanya, Kirab Budaya bukan hanya promosi visual. Di dalamnya ada perputaran ekonomi untuk seniman, UMKM, pedagang kecil, pelaku budaya, hingga sektor wisata lokal. Jadi, uangnya kembali berputar di masyarakat. Selain itu, budaya bukan lawan dari pembangunan ekonomi. Justru identitas budaya yang kuat bisa menjadi daya tarik daerah dan memperkuat kebersamaan masyarakat. Kritik terhadap pemerintah tentu boleh, tetapi jangan sampai semua kegiatan budaya langsung dianggap pemborosan tanpa melihat manfaat jangka panjangnya. Cop, dengar Cop. Tetap sopan, tetap sopan. Komen-komenannya teman-teman, tidak menggunakan biaya APBD sepeser pun ya. Tidak sama sekali teman-teman. Bahkan untung 70 miliar. Berapa hari 70 miliar teman-teman. Alangkah gampangnya Bapak Aing nyari duit. Penonton Kirab Budaya bukan hanya orang Sunda atau orang Indonesia. Banyak seniman dunia nonton lewat media sosial, setuju. Orang dari Belanda, Jerman, Australia. Viral, viral. Gimana dong, bangga gak sih kita? Bangga kawan-kawan, bangga banget. Yuk lanjut dulu yuk. Bupati dan Wakil Bupati Bogor, jika truk pengangkut tambang yang melewati Jalan Parung Panjang dibiarkan terus, maka bersiap-siaplah masyarakat akan demo kembali. Masyarakat yang mendukung KDM untuk menutup jalur Parung Panjang khusus untuk truk-truk pengangkut tambang. Siap-siaplah untuk menerima para pendemo. Kayaknya Bapak ini lebih pantas dijadikan bupati. Apa? Tegas, tegas. Ini kalau bupatinya nggak tegas ya nggak akan bisa selesai masalah ini. Ini nih, satu orang sudah mulai bangkit di sana untuk mengajukan aspirasinya mereka dengan cara berdemo. Kita lihat demo yang mendukung tambang masanya seberapa. Dan jika memang ini berhasil dan kesadaran pihak-pihak yang ada di sana, masyarakat di sana yang terganggu itu juga bangkit, yang demo di sana pasti akan jauh lebih banyak daripada pendemo yang mendukung tambang. Cus komenannya, emang jalan sia? Hahaha. Dibalas, emang jalur Parung Panjang punya pengusaha tambang? Mikir. Den, mikir Den. Den, lain gitu hari ngomong teh lamun aya kecelakaan kelindes mobil, longsor, tanggung jawab sia itu. Kena kau Den. Dari Nidunanda, saya sebagai orang Parung Panjang sangat mendukung kebijakan KDM. Warga penambang harus sabar menunggu terrealisasinya jalan khusus untuk truk tambang agar tidak membahayakan masyarakat. Tuh, tunggu teman-teman. Izin paling atas belum turun. Izin ke bawahnya si bupatinya udah minta aja dibuka. Secara nggak langsung ya, masyarakat yang ada di sana itu karena sudah merasa dibantu, merasa disupport, merasa didukung oleh bupatinya, ya mereka jalan-jalan aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngajak berdebat, itu bupatinya kan sedang menyerukan untuk membuka kembali. Begini. Bupati berarti dukung kami. Yuk Pak Bupati digercepin lagi yuk ininya jalan alternatifnya yuk. Biar bisa sama-sama enak ya. Yuk bisa yuk. Jangan pakai KDM mulu. Lanjut video berikutnya. Kepedulian Kang Deddy memang tidak ada batasnya. Kali ini wanita yang menderita penyakit serius yang menjadi korban kebaikan Kang Deddy. Nah, simak video lengkapnya. Ibu sakit apa? Tumor. Sudah berobat? Berobatnya di mana? Di mana? Udah operasi 15 kali. BPJS-nya punya? Ada. Suaminya kerja apa? Belum nikah. Alamatnya di mana? Minta alamatnya. Om bawa uang nggak? Kasih 10 juta untuk bekal. 10 juta. Kasih 10 juta untuk bekal. 20 juta. Untuk bekal bolak-balik ke dokter ya. Ya.
Ya, nanti nomor handphonenya kasih. Ya, nanti kita bantu untuk selama berobatnya. Alamatnya di mana? Di Jalan Gagak. Oh, bentar nomor HP-nya. Udah ya Bu ya, cepat sembuh ya. Mata elang cuy. Asli mata elang teman-teman. Dari sekian banyaknya orang yang ada di sana, lihat Dedi ya. memang tidak ada batas. Tuh. Dari banyaknya orang yang ada di sana, seret, tunjuk kelihatan langsung. 10 juta buat berobat, 10 juta buat ongkos. Mama Zemi, bukan konten bro. Ini bukti nyata sifat asihnya KDM. Duh, saya iri sama pemimpin begini, ya Allah. Warga Jawa Barat, Bapak Aing dijaga ya. Berarti emang bener ya, kalau pemimpin di atasnya itu tegas, lugas, terus berani, pemimpin di bawahnya itu pasti kecipratan juga sifat-sifat itu. Dan saya ngeliatin pemimpin-pemimpin di Jawa Barat ya, yang dirangkul sama Kang Dedi, itu sifat-sifatnya 11-12 sama Kang Dedi. Apakah benar perkataan Lord Rangga selama ini? Al-Fatihah untuk Lord Rangga, Al-Fatihah. Dari Asep Sumantri, tuh coba Bupati Bogor begini gak kayak Bapak Aing, nu bager pisan peduli sama rakyatnya. Bupati Bogor lagi sibuk ngurusin. Beda bos sama Bapak Aing, wali kota yang lainnya gak mampu niru Bapak Aing. Kalau mau dibilang niru 100% ya susah ya, karena semua punya pribadi dan sifatnya masing-masing. Cuman kalau mau niru gaya kerjaannya mah bisa-bisa aja. Asal mah ada kemauan, pasti mah bisa. Yakin dah. Berani pangkas anggaran, punya mobil dinas itu nggak usah ganti. Tinggalnya di rumah pribadi aja. Anggaran keluar negeri, anggaran jalan-jalannya cut aja. Ada uang, itu bisa bantu rakyat deh. Ya kalau mau kan gitu sih. Lanjut lagi teman-teman. Perang tuh, nya. Bule oge di Jerman, di Belanda, dongkap hadir, mau ujuk terang tuh, nya. Bule oge di Jerman, di Belanda, dongkap hadir mau ujuknya ningali kesenian jeung budaya Jawa Barat. Asli. Dina acara Bilang Kala Tatar Sunda, kira budaya mahkota binokasi, napak tilas pajajaran. Wih, eta acara meninga gelek eta ku sireum. Di eta teh sugan teh baladna Mang Ucup. Si horeng teh hayang meupuh hayang nyabok ka Mang Ucup. Mang Ucup terang teu nya. Bule oge di Jerman, di Belanda. Putra Pajajaran, Mang Ucup nyumput kepanasan. Bukan kepanasan itu dia, keringat dingin, serius. Si Ucup mah mun bagi duit pasti hadir Kang. Oh, kalau masalah bagi duit mah saya juga mau, serius. Jangankan Mang Ucup, saya mah juga mau kalau dikasih. Saya terus Kang Telor. Apa sih? Lanjut ya, lanjut. Yai Mirza kasih jawaban. Kenapa jalan di kabupaten masih pada jelek? Ya melihat di daerah saya bagus, di daerah mereka bagus, daerah kita jelek. Bukan kita nggak mau, bukan bupati-bupati nggak mau ngeberesin jalan. Ya, anggarannya nggak ada. Hah? Anggarannya nggak ada? Yang bener. Penghasilan terbesar kita hanya dari pajak. Kita nggak ada DBH migas dan lain-lain. Pajak yang bayar pajak PKB di Provinsi Lampung hanya 38%. Jadi kalau ada 2 juta kendaraan, ini hanya 38% yang bayar. Dan ini sudah terjadi di puluhan tahun. Kenapa? Nggak mampu bayarnya Pak, bukan nggak mau kadang-kadang. Mobil itu cuma berapa puluh persen, nggak nyampe 30% yang bayar pajak. Motor dan lain-lain. Ini adalah buah. Selama ini penghasilan kita terbesar dari 3 komoditas. Beras, jagung, dan singkong. Singkong. Tiga-tiganya kemarin kurang bagus harganya. Nah,
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, harga gabah dinaikkan, beras dinaikkan 6.500, jagung dinaikkan 6.000, singkong disubsidi. Tentunya potensi untuk menaikkan pendapatan ini ada. Emang ya kalau udah ngomongin jalan rusak, itu udah jadi apa ya, polemik yang berkepanjangan gitu loh. Nggak ada berhenti keluhannya. Tapi kenapa ya? Jadi Bapak Gubernurnya bilang kenapa jalan kabupaten masih banyak yang jelek karena anggaran daerahnya nggak ada. Lalu beliau ngejelasin kalau warga yang bayar pajak kendaraan di Lampung itu cuma sekitar tadi 38%. Katanya masyarakat bukan gak mau bayar, tapi memang banyak juga yang nggak mampu. Dan beliau juga bilang ekonomi Lampung selama ini bergantung pada beras, jagung, singkong gitu kan yang harganya sempat turun. Kalau misalnya masyarakat awam dengarnya mungkin sekilas ya ada benarnya. Karena kan memang daerah itu butuh pendapatan untuk bangun infrastruktur. Dan pajak kendaraan memang salah satu sumber pemasukan daerah. Tapi masalahnya adalah rakyat itu kan sekarang nggak butuh penjelasan. Tapi rakyat butuh kerjanya apa nih Bapak Gubernur tuh kan. Karena jalan rusak itu bukan baru kemarin. Dan masyarakat juga tiap hari ngerasain juga. Langsung tuh. Mereka juga ngerasain, bahkan saya juga kalau main ke sana, ban mobil, ban motor mah ada aja yang rusak, empes, pecah itu kan, debu di mana-mana. Ya artinya ketika pejabat bilang anggarannya nggak ada, ya, yang muncul di kepala kami sebagai rakyat, lalu pemerintah kerjanya apa? Kenapa nih yang saya bingung? Ada satu gubernur yang bisa kerja, kenapa nggak mau ngikut cara kerjanya? Bapak Aing itu mimpin daerahnya besar kan? Bandung tuh kan gede juga tuh. Masalahnya juga banyak. Tapi yang dilihat dari masyarakat itu apa? Gerak cepetnya. Iya toh, trotoar kotor kena galian kabel, beliau turun langsung. Tambang bikin rusak lingkungan, disikat habis. Ada pohon ditebang sembarangan, dipaku tuh, beliau datang, beliau marah. Warga luar negeri dari Karawang yang nongkrong di Libya tuh dibantu sampai ratusan juta, kelar. Jadi rakyatnya ngelihat, oh ini gubernur saya kerja, gubernur saya bisa mengayomi masyarakatnya. Nah sementara di daerah lain yang bikin masyarakatnya kesel nggak habis-habis, alasannya kebanyakan, itu aja deh. Anggaran kurang, prosesnya panjang, harus koordinasi dulu, terus pendapatannya kecil. Padahal mah klasik kayak gitu mah ya, klasik. Makanya saya nggak habis pikir, kalau rakyat telat bayar pajak motor, ditilang polisi mah cepet banget ditilangnya. Tapi kalau jalan rusak bertahun-tahun, rakyatnya disuruh maklum, kan lucu. Nah sebenarnya ya tanpa sadar pernyataan Pak Gub Mirza tadi itu juga menunjukkan satu hal, bahwa ekonomi rakyat Lampung memang lagi berat. Karena kalau masyarakatnya sampai nggak mampu bayar pajak, berarti daya beli kan memang lemah toh. Dan ini justru tugas pemerintah buat memperbaiki. Bukan sekedar jadiin alasan doang. Kenapa jalan belum dibenerin gitu kan. Wah bang, lu mah cuman bisa komentar doang. Oh bang, lu cuman bisa kritik doang. Nggak bisa bantu kasih solusi. Ya justru pemerintah itu dipilih untuk apa sih? Ya untuk ngasih arahan, untuk memberikan solusi gitu loh teman-teman semuanya. Bukan tugas saya, itu tugas mereka. Karena kalau cuma bilang pajak rendah, anggaran kurang, ya rakyat juga udah tahu. Tapi kan gubernur itu dipilih bukan buat ngejelasin masalah terus-menerus, melainkan mencari jalan keluar. Nah kalau menurut saya ada sih beberapa solusi yang sebenarnya bisa dilakukan sama pemerintah. Pertama, berani efisiensi anggaran pejabat. Karena rakyat sekarang kan sensitif banget nih lihat fasilitas elit yang dimiliki sama pejabat. Gubernur Kaltim tuh. Kalau jalannya rusak, tapi mobil dinas para pejabatnya nambah terus, ya masyarakat pasti murka, pasti marah. Makanya kan anggaran yang gak terlalu penting ya harus dipangkas dulu. Sadar diri dulu, dikurangi seremoninya, kurangi acara formal yang gak berdampak langsung ke masyarakat. Terus bisa dialihkan ke infrastruktur dasar. Karena kan rakyat itu kan sederhana sebenarnya. Jalan bagus saja mereka udah seneng banget. Nah yang kedua mungkin memperbaiki kualitas pembangunan jalan. Karena percuma juga kan kalau misalnya tiap tahun tambal sulam kayak di mana? Kayak di tuh sebelah Jabar tuh. Sampai-sampean ya teman-teman saya itu ketika saya main ke Lampung saya tanya, wih baru diaspal nih jalan. Alah 6 bulan lagi rusak bang. Lah kok mereka bisa nebak? Ya kenapa? Ya karena pengawasan proyeknya itu tidak ketat.
cepat. Makanya kan harusnya kontraktor-kontraktor yang nakal itu di blacklist. Jangan tiap tahun proyek, tiap tahun jalannya hancur lagi. Terakhir, Bapak Gubernur, tolonglah sering-sering turun ke masyarakat. Turunlah terus gitu loh. Jangan cuma di kantor. Ya walaupun kita nggak tahu secara pasti ya kerjaan gubernur di sana itu keluar kantor lebih banyak apa diam di kantornya yang lebih banyak ya kita juga nggak tahu. Cuman ya karena kita nggak tahu makanya kita kasih sarannya turunlah ke lapangan secara langsung karena rakyat sekarang itu sukanya sama pemimpin yang kelihatan kerja. Cuman kelihatan kerja aja rakyat suka loh. Gimana kalau ada hasilnya? Begitu. Komentar-komentarnya kita baca dulu. Dari Brigar, Lampung kalau nak maju harus wong Jawa, Sunda atau Bali yang jadi pemerintah baru maju. Soalnya kalau itu baik, sudah wassalam. Dibalas nih, ingat ya Pak, kalian dibayar buat cari solusi, bukan cuman pasrah, gak ada dananya. Lah Lamteng bupatinya Jawa, tapi korup dan malah mundur, ingat? Orang pintar, orang jujur, orang bersih itu bisa dari suku mana aja kawan-kawan. Cuman kan memang belum nongol aja nih masalahnya. Yo lebih diperketat lagi ya, selektif sama gubernurnya kalau pas pemilu teman-teman. Ya semoga Lampung segera maju ya, nyusul-nyusul provinsi-provinsi lain yang jalannya bagus-bagus. Kita aminkan, kita doakan bareng-bareng biar sukses gubernur, wakil gubernur dan jajaran-jajarannya ya teman-teman ya. Yuk lanjut ya. Buat kamu orang yang bilang jalan Lampung jelek ya, itu hoak ya. Dari mana jelek? Kamu ngeliat tuh, bagus beton kayak gini nah. Semuanya bagus, nggak ada jelek-jeleknya nggak? Iya. Bang, kok di sana banyak kubangannya bang? Nah kalau di sini emang Siapa sih yang numpain foundation? Oh gila. Gila sih teman-teman. Jalan apa ini? Lampung kan dekat sama ibu kota ya. Kok bisa begini ya? Nantilah urusan jalan segala macam itu. Dana MBG masih kurang. Kita fokus MBG aja dulu. MBG kan beda topik nih Bapak ya. Cuman kalau jalan kan bisa dibangun sama pemerintah dulu, pemerintah daerah dulu. Kalau jalan begini-begini mah selagi jalannya punya provinsi gitu lah. Bukan jalan nasional kan bisa tuh dibangun. Daerah yang banyak dikritik soal jalan rusak 2026, Lampung. Itu Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan. Kalbar, Ketapang, Sintang, Melawi. Kaltim, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau. Intinya jalan rusak bertahun-tahun, perbaikan lambat, jadi sorotan masyarakat luas. Aduh, coba ya dibikin aturan kayak yang tidak bisa memenuhi janjinya pada saat kampanye, bersedia langsung turun saat itu juga. Coba ada kayak gitu ya, seru kayaknya. Marwah Kaltim. Marwah, halo. Apa? Marwah Kaltim. Marwah, halo. Emang itu memang gubernur Kaltim tah? Oh, dari captionnya tuh, Gubernur Kaltim Rudi Masud dan istri diteriaki Marwah Kaltim saat di Bandara Soekarno-Hatta. Bener berarti itu Gubernur Kaltim. Dari The Winner, ngapain dia di Jakarta? Nggak tahu, kita juga nggak tahu. Berapa kira-kira anggaran naik odong-odong itu? Ya gak banyak lah bang, paling muter-muter gitu 250 juta doang. Emang ya kalau misalnya masyarakat mau udah pada melek ya, ini ada pejabat yang gak bener satu, mau ke ujung dunia juga bakal dicap jelek. Susah mau balikin image-nya. agar kita bisa melaksanakan. Gubernur Kaltim Rudi Masud janji cari solusi status lahan warga Perum Korpri Loa Bakung. Oh berarti lagi nyari solusi. Janji cari solusi. Yuk dengerin dulu. Konsultasi dengan Kemendagri agar bisa perumahan ini bisa mendapatkan haknya. Yang dari SHG, dari HGB menjadi SHF. SHG. Sekali lagi mohon doanya ya Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan solusinya. Beri kami waktu untuk bekerja. Jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi mohon dukungannya. Terima kasih. Gimana? Batas waktu. Batas waktunya sampai kapan tuh ada yang nanya ya? Kami mohon waktu. Sabar.
Kami koordinasikan dulu Bu ya dengan Biro Hukum. Setelah itu kami akan koordinasikan dengan Pak Kajati. Setelah itu kami akan bawa ke Pak Mendagri. Ini sabar Bu. Bu, kegiatan 5 tahun mintanya segera mungkin Bu, secepat mungkin kami menyelesaikan Bu. Prosesnya sedikit agak panjang. Ya benar tadi kata abang-abang di bandara, marwahnya kagak ada. Gila loh, itu masyarakat demo, itu kayak gak mandang itu di depan mereka gubernur gitu loh. Kelihatan loh dari cara mereka mandang, dari cara mereka ngomong. Pertanyaan mereka kayak gak ada jawabannya. Melalui koordinasi beberapa instansi. Iya, sabar Bu. Ibu loh 35 tahun saya baru hadir loh di sini Bu. Loh, kok membandingkannya begitu? Kalau misalnya kita ngeliat video tadi ya, sebenarnya ada apa ya? Ada satu hal yang paling kelihatan jelas. Masyarakat sudah tidak percaya lagi sama omongan Bapak. Makanya kan mereka pada teriak tuh, batas waktunya kapan Pak? Ya karena mereka itu gak mau lagi dikasih jawaban formatif. Kayak sabar bu, gak mau lagi. Maunya apa? Kasih solusinya. Makanya kan mereka itu dipilih karena satu sisi nih, mereka punya kecakapan untuk memimpin. Seorang pemimpin itu harus bisa memberikan solusi secepat mungkin. Harus bisa. Karena apa? Mereka yang terpilih menjadi pemimpin gitu. Ini bukannya berhasil menenangkan warganya yang lagi ngedemo, malah nambah jadi. Jadi mungkin masyarakat di Kaltim tuh ngeliat ada ketimpangan prioritas ya. Makanya tadi pas Pak Masud itu ngomong, mohon waktu ya buat sabar, kasih kami waktu. Ya respon masyarakatnya langsung panas. Loh Pak, kami udah 35 tahun begini. Itu kan ada ibu-ibu yang nyeletukan tadi kayak gitu kan. Ya itu tuh spontan loh. Artinya memang masyarakat itu segala penat di kepala mereka itu sudah menumpuk sejak lama. Dan jawaban paling konyol dari Gubernur Kalimantan Timur apa? Saya baru hadir di sini Bu. Mungkin maksudnya ingin menjelaskan kalau masalah ini warisan lama. Tapi di telinga orang-orang yang ada di sana itu terdengar seperti sedang lempar tanggung jawab. Padahal mah rakyat mah kagak peduli. Mau masalah itu dimulai dari zaman siapa, dari zaman gubernur siapa, mau masalah baru, mau masalah lama. Yang rakyat tahu sekarang yang jadi gubernurnya siapa. Selesai. Karena kan jabatan itu bukan cuma soal menikmati fasilitas, tapi soal menyelesaikan masalah yang diwariskan. Dan jujur aja, kalau rakyat lihat jalan rusak bertahun-tahun, tapi pejabatnya sibuk ngurus rumah dinas, ngurus mobil-mobil baru, ya wajar aja kepercayaannya menurun. Oke teman-teman sahabat Warung Politik, mungkin itu dulu ya yang bisa kita tonton untuk hari ini. Semoga besok ada lagi kejadian-kejadian seru yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.